Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septiani Bayu Saudi dengan NIM E1E1221140. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai final aljabar linear, yaitu yang pertama, mengukur kedekatan atau kemiripan 5 buah dokumen menggunakan quotient similarity. Yang kedua, mendapatkan matriks RGB, matriks grayscale beserta histogramnya, dan matriks citra biner dari suatu gambar. Nah, di sini pertama-tama itu saya akan menjelaskan mengenai nomor 1, mengukur kedekatan atau kemiripan 5 buah dokumen menggunakan quotient similarity. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu quotient similarity. Jadi, quotient similarity merupakan metode perhitungan jarak antar vektor A dan vektor B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Jika nilai quotient similarity sama dengan 0, maka dokumen yang dibandingkan tidak mirip sama sekali. Jika nilai quotient similarity semakin mendekati 1, maka dokumen yang dibandingkan tingkat kemiripannya semakin besar. Nah, di sini tuh pertama-tama kita harus membuat 5 buah dokumen. Nah, masing-masing dokumen itu berisi satu kalimat, dan dalam satu kalimat itu minimal 10 kata. Selanjutnya kita beralih ke Excel. Nah, di sini saya sudah memisahkan kata per kata dalam dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Nah, ini merupakan nilai-nilai vektor yang ada pada masing-masing dokumen. Nah, ini nilai vektor 1 itu didapatkan dari mana? Nah, nilai 1 ini karena dalam dokumen 1 itu kata adalah cuma ada 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Di sini itu kita harus melakukan perbandingan antar beberapa dokumen untuk mengetahui tingkat kemiripannya. Nah, di sini ada 10 perbandingan, di mana dokumen 1 dan dokumen 2, dokumen 1 dan dokumen 3, dokumen 1 dan dokumen 4, begitu pula seterusnya. Nah, di sini hasil perbandingannya 4 didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari dokumen 1 dan dokumen 2. Misal di sini 1 dan dokumen 1 kata adalahnya itu dikali dengan dokumen 2, dokumen 1, nah ini kata antar mukanya dikali dengan yang ini, begitu pula seterusnya, lalu kita jumlahkan, dan di sini dapat 4, begitu pula seterusnya. Selanjutnya, di sini menentukan akar dari masing-masing dokumen. Jadi di sini panjang vektornya itu diakarkan. Selanjutnya, menghitung quotient similarity, di mana quotient similarity itu akan didapatkan dengan cara, misal kita akan mencari quotient similarity pada perbandingan dokumen 1 dan dokumen 2. Di sini hasilnya 4, hasil perbandingannya itu dibagi dengan masing-masing akar dari dokumen yang dibandingkan. Jadi mendapatkan 0,363636. Seperti itu. Jadi, pada dokumen 1 itu, kita mendapatkan quotient similarity 3,31662, kemudian, 0,36364, dan sudutnya itu kurang lebih 68,43 derajat. Nah, untuk sudut itu seperti ini. Jadi, kesimpulan dari nomor 1 itu, kelima dokumen tersebut yang mempunyai tingkat kemiripan hampir mirip, yaitu dokumen 3 dan dokumen 4, di mana isi dokumennya itu seperti ini. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan berinteraksi dengan komputer, dan sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux memiliki antarmuka yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut pada nomor 2, yaitu mendapatkan matriks RGB, matriks grayscale beserta histogramnya, dan matriks citra biner dari suatu gambar. Nah, untuk mengerjakan nomor 2, di sini saya menggunakan Google Colab dan memakai bahasa pemrograman yaitu pada Python. Di sini pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengimport gambar. Nah, di sini saya sudah import gambarnya yaitu seperti ini. Kemudian kita akan mengubah gambar menjadi grayscale, yaitu skalanya lebih keabu-abuan.
Selanjutnya, kita akan menampilkan matriks RGB, di mana matriks RGB-nya itu 16 x 16 piksel, jadi matriksnya 16 ke kanan, 16 ke samping, dan 16 ke bawah. Selanjutnya yaitu menampilkan matriks grayscale, di mana gambar grayscale-nya itu seperti yang tadi, skalanya lebih ke abu-abuan, sama seperti matriks RGB. Matriksnya itu 16 piksel, 16 ke samping dan 16 ke bawah. Karena gambarnya 16 x 16 piksel. Kemudian kita akan menampilkan histogram dari gambar yang di atas. Nah, jadi histogramnya itu seperti ini. Selanjutnya, ambang batas mengubah nilai grayscale menjadi nilai biner, di mana jika nilai grayscale-nya itu sama dengan 1 dan lebih kecil dari 100, jadi nilai binernya itu 0. Nah, dan jika nilai grayscale-nya itu lebih besar dari 1 dan nilai grayscale-nya itu lebih kecil dari 255, jadi nilai binernya itu sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi, ini merupakan nilai biner dari gambar grayscale. Selanjutnya, di sini mengubah gambar menjadi citra biner. Nah, untuk di sini kita menggunakan threshold yaitu 128, di mana nanti jika nilai binernya itu sama dengan 1, maka gambarnya yaitu putih. Jika nilai binernya sama dengan 0, maka gambarnya hitam. Jadi sama seperti yang ini. Jadi nilainya 0 itu gambarnya menjadi hitam. Selanjutnya itu menampilkan gambar dengan nilai piksel terbalik. Nah, seperti ini. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai final aljabar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.